memberkati. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Kita akan menaikkan ibadah ini. Tentunya kita semua mengucap syukur kepada Tuhan karena malam hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk saling bertemu satu dengan yang lain di tempat ini untuk beribadah bersama di tempat ini. Ibadah kolom 4 dirangkaikan dengan hari ulang tahun dari Bapak Aldi Juwale yang ke-43. Kita bersyukur karena Tuhan selalu menuntun kehidupan kita sampai saat ini. Kita pun diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang. Kita dianugerahkan kesempatan yang indah untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Ibadah kita malam hari ini akan dipimpin oleh Nona Pendeta Fabiola Sumayo, Master Teologi. Dalam persiapan, saya undang kita semua berdiri. Kita menyanyi Allah hadir pada kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu yang suci kudus. Kami menaikkan puji-pujian kami, syukur kami kepadamu, karena Engkau selalu menjaga, memelihara, melindungi, menuntun, terlebih memberkati kehidupan kami semua. Sehingga malam hari ini kami boleh ada, saling tatap muka semua karena kasih sayang Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, malam hari ini kami akan beribadah sebagai respon kami terhadap kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan memulaikan ibadah ini, biar kiranya Engkau tuntun ibadah ini dari awal hingga selesai dengan segala baik. Berdoa bagi kehadiran kami malam hari ini, Nona Pendeta Fabiola Sumayo, Master Teologi. Biar kiranya Tuhan urapi dia dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Pakai dia dengan heran malam hari ini untuk memberitakan firman Tuhan. Bungkus dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pagari dan bentengi dengan pasukan malaikat. Biar kiranya Tuhan malam hari ini dia benar-benar boleh memberitakan firman bagi kami semua. Dan biar kami semua diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon Engkau menuntun ibadah ini sehingga boleh berakhir dengan baik. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita menyanyi kedua jemaat nomor 13, Allah Bapa Tuhan dan apa kata selanjutnya. Persekutuan ibadah pria kaum Bapa dan ibadah kolom 4 dirangkaikan dengan syukur hari ulang tahun dari Bapak Aldi Juwale yang ke-43. Biarlah boleh terjadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk. Kita sambut dengan nyanyian NNBT nomor 10, Tuhan yang kudus, kepadamu ku berdoa. Kami yang terus ada di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini sebagai umat yang percaya, kami boleh menikmati anugerah selamat sehingga ada dalam keadaan kuat, sehat, bahkan oleh karena nafas hidup yang Engkau beri bagi kami. Di dalamnya juga ya Tuhan, ketika kami boleh berada di dalam persekutuan ibadah di malam hari ini, ibadah pria kaum Bapa, termasuk juga ibadah kolom 4. Namun juga mengingat bahwa atas kebaikan Tuhan dari hari demi hari sehingga tahun demi tahun dinikmati oleh Bapak Aldi. Ketika di hari ini juga dirangkaikan dengan syukur hari ulang tahun kelahiran yang ke-43 tahun dari Bapak Aldi Juwale. Sungguh kami menyaksikan kemahakuasaan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan berjemaat kami. Sehingga karena kasih setia Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan,
Engkau boleh menambahkan satu lagi usia bagi Bapak Audi. Namun juga ia boleh menikmati di tengah-tengah kesukacitaan dan kebahagiaan hidup dalam usianya yang baru. Maka terima kasih banyak juga ya Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan berlaku menjadi bagian kehidupan kami. Sebagai anggota jemaat, kami boleh terkumpul bersama untuk mewujud nyatakan kehidupan kami dalam memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Sehingga biarlah di dalam persekutuan kami di malam ini, Engkau berkenan, Engkau memberkati, dan apa yang akan kami lakukan bersama itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka terpujilah Engkau Bapa di dalam surga atas segala kecukupan, segala kebaikan Tuhan yang nyata di dalam hidup ini. Namun ketika kami menjalankan hari hidup yang adalah anugerah pemberian daripada-Mu Tuhan, kami menyadari bahwa di tengah-tengah kehidupan kami seringkali kami hanya mau mengikuti apa yang menjadi kemauan dan keinginan kami atas dasar keegoisan sebagai manusia. Sehingga tak jarang kehidupan kami ini berdampak dalam hidup bersosial yang ada di lingkungan kami. Sebab juga kami menjauhkan kehidupan kami dalam belas kasihan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, bahwa firman-Mu selalu menjadikan pedoman yang tentunya ketika kami boleh melakukan, kami dapat memperoleh kehidupan yang baik di mata Tuhan, tapi juga di hadapan sesama kami. Namun karena pikiran, perkataan, serta perilaku kami yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, yang mendampakkan kehidupan ini berdosa, kami datang di bawah kaki salib-Mu dengan penuh ketulusan atas setiap pengakuan kami. Manakala membuat pergesekan, ada pembatasan di dalam hidup ini, sebab inilah kami Tuhan. Kami tahu janji Tuhan akan kami nikmati ketika kami boleh dapat mendekatkan diri di hadapan Tuhan dengan penuh ketulusan hati, sebab kami akan memperoleh pengampunan dan keselamatan yang berasal daripada-Mu. Maka demikianlah juga ya Tuhan Allah, ketika Engkau mendapati di dalam hari hidup Bapak Audi, dalam kesehariannya, ia mulai melakukan segala sesuatu yang menjauhkan kehidupannya berkenan di mata Tuhan. Maka ampunilah kehidupannya, sehingga imannya boleh dibaharui di dalam Tuhan, dan kami semua sebagai jemaat dapat berkumpul dengan sukacita di mejanya Tuhan untuk melanjutkan kehidupan dalam setiap tanggung jawab dan anugerah Tuhan yang Engkau beri bagi kami. Maka terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah dalam setiap pengakuan yang tulus ini kami semua dapat diampuni daripada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga. Maka ini yang menjadi doa kami, syukur kami di dalamnya setiap pengakuan dosa-dosa kami, dan kami berdoa bermohon kepadamu, Juru Selamat, pemilik kehidupan kami. Amin. Mari kita sambut dengan kidung jemaat nomor 39, Puji Beri Belas Kasihan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa dan kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, yang telah menganugerahkan persekutuan yang indah di saat ini. Di dalamnya Engkau juga memberkati kehidupan Bapak Audi Tujuwale, sehingga ia boleh berada di dalam usianya yang ke-43 tahun. Maka kami semua datang karena kami rindu kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Biarlah juga lewat firman yang akan kami baca dan renungkan,
kami memperoleh hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga kami boleh dapat mengerti apa yang akan Tuhan perkatakan di dalam kehidupan kami, untuk dapat kami praktekkan dalam tugas dan tanggung jawab kami sehari-hari. Maka inilah doa kami ya Tuhan Allah, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Terima kasih atas pemberian jemaat. Bunyinya demikian. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mau mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sampai jauh di sana bagian firman Tuhan. Maka berbahagialah setiap orang yang memperlakukan firman di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Maka sebelum masuk di dalam khotbah, diundang puji-pujian dari pria kaum bapa kolom 4. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Maka kita menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena Tuhan telah ada di dalam persekutuan ibadah kami. Bahkan sungguh persekutuan ibadah pria kaum bapa, juga persekutuan ibadah kolom 4 dirangkaikan juga dengan syukur hari ulang tahun dari Bapak Aldi Ridwale dalam usia yang ke-43 tahun. Orang boleh lagi saling baku dapa, saling tegur sapa. Ini karena atas izin Tuhan yang terus berlaku di dalam kehidupan setiap orang percaya. Maka dalam kesempatan ini juga mau mengucapkan selamat hari ulang tahun secara khusus bagi yang berhaluti ulang
ulang tahun Bapak Audi Sujuwale, kiranya selalu ada di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan ketika berada di dalam usia yang ke-43 tahun ini. Sebab juga kalau mau bilang ulang tahun tentu menjadi suatu hal yang bermakna dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Pasti juga mengimani bahwa karena ini hari ulang tahun, jadi Bapak Audi pasti telah mengawalinya bersama dengan Tuhan secara pribadi. Karena demikianlah juga berlaku bagi orang percaya. Di luar dari hari-hari biasa yang orang jalani dalam hidup ini, pasti orang akan mengucap syukur. Apalagi ketika berada di dalam hari yang spesial, yakni dalam hari ulang tahun kelahiran. Tentu pada dasarnya sebagai umat yang percaya, kita mensyukuri atas waktu, atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan di dalam hidup ini. Sebab itulah tugas kita sebagai umat yang percaya. Karena Tuhan memberkati kehidupan kita dengan berbagai cara, berbagai hal orang nikmati dalam kehidupan ini, dalam setiap tugas dan tanggung jawab, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kehidupan yang ada. Maka saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ulang tahun juga merupakan sebuah momen yang harus orang ingat bahwa ini juga sebagai kilas balik di tengah-tengah kehidupannya orang. Kalaupun di dalam usia sebelumnya masih ada hal-hal yang belum orang sempat lakukan berkenan di mata Tuhan, maka ini adalah momen yang tepat untuk mengawali segala sesuatu hal yang baru untuk bersama dengan Tuhan. Pasti ketika orang melakukan kebaikan di dalam usia yang baru ini, awal yang baik, pasti orang juga akan menerima segala sesuatu yang baik berasal daripada Tuhan. Karena orang yakin apa yang orang buat baik adanya, pasti orang akan menerima hal yang baik. Maka saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur ketika dalam bagian firman Tuhan ini juga dapat memperlengkapi kembali kehidupan kita. Demikian juga bagi Bapak Audi dalam usianya yang ke-43 tahun. Di dalam kitab Filipi pasalnya yang ke-4 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Maka setiap manusia pasti menginginkan sesuatu hal yang baik teralami di dalam kehidupannya. Tidak ada manusia yang menginginkan hal yang buruk terjadi dalam hidupnya. Sehingga dengan berbagai cara manusia mengusahakan untuk memperolehnya. Nah, namun menjadi pertanyaannya, pasti ketika orang yang percaya di dalam Tuhan, orang akan memperoleh sesuatu hal yang baik, tentu harus bersama dengan Tuhan Allah. Walaupun untuk mencari segala hal yang baik di mata Tuhan ini tidaklah mudah, pasti diperhadapkan dengan tantangan dan dengan permasalahan kehidupan yang kadangkala membuat orang sebagai manusia lemah, yang kadangkala orang maju melangkah ke depan senyanda ada kuat, sedangkan memangkang mungkin senyanda selera. Kalau orang diperhadapkan dengan persoalan, dengan masalah dan gumul-gumul kehidupan yang ada, maka sungguh sangat jelas bagian firman Tuhan bagi orang untuk orang laksanakan sebagai warga Gemini dalam perenungan sepanjang minggu ini, yang di segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Maka yakinlah bahwa apapun yang akan orang alami, orang rasakan, baik suka duka, susah senang, pasti segala hal itu Tuhan akan menanggungnya dan akan ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberikan penguatan di tengah-tengah kehidupan orang semua. Sebagai anggota jemaat yang ada di kolom 4 ini, maka bagian firman Tuhan mau mengatakan dalam kitab Filipi ini adalah tulisan dari Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Dan keadaan ini mau memperjelaskan keadaan juga Rasul Paulus.
Di mana orang tahu Rasul Paulus menuliskan surat ini, dia berada di dalam penjara karena memberitakan Injil, karena mengabarkan kabar baik bagi orang-orang yang ada di Filipina, jemaat yang ada di Filipina. Sehingga juga ketika dalam keadaan orang masuk penjara, tentu sebuah keadaan yang tidak mengenakan teralami, ada dalam kesesatan, mau bergerak pun yang tidak ada kebebasan, pasti ada penindasan-penindasan yang dialami bagi setiap tahanan yang ada di dalam penjara. Namun coba orang bayangkan bahwa keadaan ini yang dialami oleh Rasul Paulus yang ada di dalam masa pemerintahan Kekaisaran Romawi, yakni dipimpin oleh Kaisar Nero. Sebab kekaisaran yang di kepemerintahan yang ada dalam kepemimpinan Kaisar Nero tentu sangat-sangatlah kejam, di mana Kaisar Nero ini dia sangat membenci orang-orang Kristen yang ada. Dia mengkambing hitamkan keadaan di sana. Dia sendiri yang membakar kota. Tetapi orang-orang Kristen harus ditangkap, mengalami penganiayaan, harus dimasukkan di dalam penjara, dihukum, bahkan ada yang harus dibunuh. Sehingga dengan latar belakang yang lain mau menceritakan, mereka dibunuh dengan kepala dipenggal dan dijadikan sebagai gantungan atau sebuah obor penerangan di dalam kota. Nah, sungguh sangat kejam, sangat tidak enak ketika menghadapi keadaan bagi orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu. Nah, jemaat yang ada di Filipina, orang ini benar-benar memahami keadaan dari Rasul Paulus yang mengalami pergumulan di dalam penjara. Sehingga mereka bersehati, mereka mengumpulkan bantuan, membawanya melalui Epaphroditus, dan ini memberikan suatu kesukacitaan tersendiri bagi Rasul Paulus. Rasul Paulus melihat bahwa ada kebaikan hati yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Filipina. Sebab juga jemaat di Filipina ini adalah jemaat pertama yang didirikan oleh Rasul Paulus. Nah, ketika Rasul Paulus melihat kebaikan hati yang ada benar-benar di dalam pikiran dan hati dari Rasul Paulus, bahwa dia tahu bahwa kebaikan dari jemaat di Filipina ini karena Yesus Kristus. Yesus Kristus yang membukakan hati dan pikiran jemaat sehingga mereka boleh berbelas kasih terhadap dirinya. Maka daripada itu jemaat mengetahui dan menyadari benar-benar akan kemurahan Tuhan Yesus dalam hidup, sehingga kebaikan itu diberikan lewat bantuan kepada Rasul Paulus. Maka saudara-saudara yang berkasih di dalam Tuhan, dari judul perikop kita saat ini menuliskan bahwa terima kasih atas pemberian jemaat, bahwa surat ini Rasul Paulus mau menekankan tentang ucapan terima kasihnya kepada jemaat yang ada di Filipina. Nah, sebab saudara-saudara, ternyata dilihat bahwa Rasul Paulus yang ada di dalam sebuah pergumulan masalah kehidupan dalam penjara, dia tetap bersukacita, dia tetap bersyukur di dalamnya, sebab segala sesuatu apa yang dialami oleh dirinya, Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dia, sehingga dia boleh ada dan menikmati keadaan tersebut. Nah, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di kolom 4 saat ini, orang melihat bagian firman Tuhan. Mari belajar dari Rasul Paulus yang ada dalam kehidupan orang, beserta dengan Bapak Audi yang berhari ulang tahun saat ini. Tidak mungkin juga orang menjalankan kehidupan sampai pada usia yang sekarang, orang tidak ada persoalan kehidupan, masalah hidup. Namun sekali lagi, firman Tuhan mau mengatakan, apapun yang orang alami, yang orang lalui dalam persoalan tentang gumul-gumul kehidupan yang ada, serahkan kepada Tuhan. Dia yang akan memberikan kekuatan kepada kita.
dalam setiap segala masalah hidup yang ada. Bukan berarti ketika orang berada di era yang semakin canggih dan berkembang, di era 4.0 ini, kemajuan teknologi, iya jelas ada, sangat baik sekarang. Tetapi bagaimana kemajuan iman kita juga harus dibaharui. Jangan-jangan ketika orang mengalami persoalan, orang mengalami masalah dalam hidup, orang tidak datang kepada yang tepat, yaitu kepada Yesus Kristus, tetapi orang menggunakan media sosial yang ada. Kurang cepat orang membaca cerita curhat di medsos. Padahal apa yang akan orang alami? Apakah persoalan, apakah masalah yang ada? Medsos mesti selesaikan. Tetapi ketika orang datang kepada yang tepat, yakni kepada sang sumber kehidupan, sumber segala berkat, yakni kepada Yesus Kristus, pasti Dia yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Menjadi jaminan dalam hidup orang pada ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Maka orang belajar mengandalkan kehidupan ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Seperti dengan Rasul Paulus, ia dengan tetap semangat memberitakan Injil walaupun sampai dia boleh masuk dalam penjara. Tetapi seharusnya juga dalam kehidupan orang, dalam hidup, mau dia lihat bahwa ketika orang alami pergumulan tantangan, namun ketika orang mendapatkan pertolongan dan bantuan daripada orang-orang yang ada di sekitar, pasti orang akan merasa bersyukur. Ada orang yang peduli dengan kita, ada orang yang merasa ingin sepenanggungan. Namun mari kita ucapkan itu kata terima kasih dalam kehidupan. Tidak jarang juga Rasul Paulus melihat bahwa hal ini penting, sehingga di ayat yang ke-19 ucapan terima kasih Rasul Paulus, namun dia memberikan doa kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan demikianlah juga dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristen, bahkan juga sebagai pribadi yang ada. Contoh sedikit, mungkin di dalam hidup keluarga, kalau suami yang minta tolong istri, ma boleh bikin akang kopi, kau istri saya bikin akang ini pak, sudah terus aja. Orang lupa mengucapkan terima kasih. Coba orang bilang makasih ma, I love you, sarangnya, tetap istri akan lebih sangat dihargai dan dicintai. Dan mungkin juga berikut istri semua baking akan 1 ember supaya kurang follow nah, biar juga ini menjadi implikasi di tengah-tengah kehidupan orang sebagai umat yang percaya di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus pasti akan menolong, akan memberkati kita semua. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kembali ya Tuhan, Allah Bapa di dalam surga, kami sangat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersukacita sebab Engkau boleh menganugerahkan waktu yang indah di dalam persekutuan ibadah pria kaum Bapa, ibadah kolom 4, juga pun syukur hari ulang tahun dari Bapak Audi Tujubale dalam usianya yang ke-43 tahun. Sebab itu ya Tuhan, kuduskanlah kesukacitaan yang dinikmati dari Bapak Audi. Biarlah kiranya umur panjang, sehat, kuat, ada dalam kebahagiaan, ada dalam damai sejahtera di tengah-tengah usianya yang ke-43 tahun ini, yang Tuhan anugerahkan baginya, bahkan dimanapun ia pergi dan berada. Sempurnakanlah kebahagiaan yang ia miliki. Juga pun ya Tuhan Allah, kiranya juga di tengah-tengah harapan dan kerinduan dalam usianya yang ke-43 tahun, Tuhan turun campur tangan dan
Dia tidak akan khawatir untuk menjalankan hari hidup lewat kebaikan-kebaikan Tuhan yang dalam penyertaan pertolongan Tuhan hadir mewarnai kehidupan Bapak Audi. Tapi kami semua membawa di dalam doa ketika Bapak Audi Tujuwale dalam usia yang ke-43 tahun menghadapkan dengan kehidupan yang penuh dengan persoalan, kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan tantangan hidup. Kiranya Tuhan, Engkau akan mempermudah segala sesuatu, sehingga ada kemudahan bagi dirinya untuk melewati pencobaan-pencobaan kehidupan. Karena ketika Bapak Audi, dia boleh melewati setiap gumul kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami yakin bahwa akan ada berkat Tuhan yang Engkau sediakan di dalam hidupnya. Juga pun kami percaya, apapun pergumulan hidup yang dialami sebagai umat manusia, kami yakin Tuhan tahu atas setiap kemampuan kehidupan kami, sehingga ada pertolongan kekuatan yang akan Tuhan nyatakan di dalam hidup kami semua. Demikianlah juga ya Tuhan Allah, Engkau kiranya memberkati bagi Bapak Nofri Tujuwale di dalam kehidupannya, ketika di dalam kesempatan ini juga terjadwal sebagai tuan rumah dalam persekutuan ibadah pria kaum Bapa dan kolom 4. Sukacita, kebahagiaan, sehat dan kuat Engkau beri di dalam kehidupan Bapak Nofri. Engkau sertai dimanapun dia pergi dan berada. Yang menjadi usaha dan tanggung jawab kerja diberkati oleh Tuhan, sehingga berkat Tuhan Allah hadir dalam kehidupannya dan keluarga. Juga pun ya Tuhan Allah, Engkau memberkati kehidupan seluruh keluarga-keluarga yang ada di dalam rumah ini. Segala keberadaan kehidupan keluarga, setiap pekerjaan yang mereka lakukan hari demi hari, kiranya berada di dalam tangan belas kasihan Tuhan. Dan ketika mereka pun diberkati, mereka akan benar-benar menyadari bahwa inilah pemberian berkat Tuhan yang berlaku dalam kehidupan mereka semua. Dan nama Tuhan sajalah yang dipuji dan dimuliakan. Bagi anak-anak yang ada dikasihi oleh Tuhan, mereka boleh bertumbuh, mereka boleh berkembang dengan baik, menjadi anak yang taat dan setia, takut akan Tuhan, tentu boleh berhasil, boleh sukses, menjadi kebanggaan keluarga besar yang ada. Bapa kami yang ada di sorga, bersyukurlah kami atas segala rahmat-Mu, segala kecukupan yang Engkau beri di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh memberikan persembahan sebagai suatu ungkapan sukacita dan syukur kami dalam ibadah ini. Maka kami telah mengumpulkannya ya Tuhan. Berharap ini diterima, dikuduskan, dan diberkati oleh Tuhan, untuk dapat menunjang kepelayanan-Mu yang ada di tengah dunia, khususnya yang ada di jemaat Gemim Yudea Paludua dan di kolom 4 ini. Tuhan, kami bersama-sama telah membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jelaslah kembali firman Tuhan menguatkan iman kami, bahkan terus akan memampukan hidup ini untuk boleh dapat melaksanakannya dalam keseharian hidup kami. Maka mampukan kami, berikan kami kekuatan dalam hikmat serta kebajikan daripada Tuhan, sehingga segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan segala kemudahan, segala berkat, bahkan kekuatan kemampuan Engkau nyatakan bagi kami sebagai jemaat-Mu. Tuhan, dalam setiap keberadaan hidup sebagai jemaat yang ada di kolom 4, memiliki berbagai macam pekerjaan, bahkan profesi, latar belakang masing-masing kehidupan keluarga. Engkau mengetahui apa yang menjadi keperluan kehidupan kami masing-masing. Biarlah Engkau berkati Tuhan. Harapan kami dan rencana-rencana kami ke depan boleh sukses dan berhasil dalam tangan Tuhan. Kesehatan kiranya terus menjadi bagian kehidupan kami.
agar kami dapat melaksanakan kehidupan ini yang terus bermakna, berarti di hadapan Engkau ya Tuhan Allah. Terima kasih juga ya Tuhan, Engkau menghadirkan para pelayan-Mu di tengah-tengah hidup berjemaat di Gemim Yudea Hall 2, khususnya bagi yang ada di kolom 4, baik Bapak Penatua Kris, termasuk juga bersama dengan Diaken Bapak Jeffrey yang ada. Engkau memberkati Tuhan kepribadian pribadi-pribadi baik Penatua dan Diaken dalam hidup. Engkau mampukan dalam kerja tanggung jawab pelayanan yang mereka telah akui di hadapan Tuhan, bersaksi untuk menjadi tangan perpanjangan Tuhan sebagai hamba Allah, yang mana kalau orang melihat mereka tetap taat dan setia dengan penuh tanggung jawab melaksanakan pekerjaan pelayanan ini. Engkau mengasihi kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, bersama dengan keluarga mereka, bersama dengan istri, anak-anak, bahkan orang tua, tentu dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sehingga keluarga-keluarga ini dapat menjadi panutan dalam hidup berjemaat, dalam hidup kami sebagai anggota jemaat kolom 4. Bagaimanapun juga Tuhan, mereka terus membawa, memberikan taburan yang baik, iman-iman kepercayaan untuk membangun kehidupan keberimanan jemaat yang ada di kolom 4 ini. Juga pun mereka didukung dan dibantu oleh setiap UPK, baik juga UPD yang ada di kolom 4. Kami berdoa juga bagi UPK yang ada yakni UPK Pria Kaum Bapak, baik koordinator, sekretaris, asisten bendahara. Engkau pakai mereka dengan tugas masing-masing, dengan kapasitas mereka, sehingga dapat bekerja dengan baik demi kemuliaan dan hormat nama-Mu saja ya Tuhan Allah. Terima kasih banyak ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, untuk waktu dan kesempatan yang indah, yang baik Tuhan anugerahkan bagi kami. Maka kami serahkan perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh belas kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami berdoa dan kami akan tutup bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengundang semua untuk berdiri. Kita menutup ibadah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaran Roh Kudus. Biarlah akan menyertai kehidupan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Disilakan duduk. Bapak Ibu, mari kita berdoa sekali. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami kembali menghadap hadirat suci-Mu yang di malam hari ini kami menghadap hadirat-Mu yang suci kudus. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami percaya Engkau telah hadir bersama kami semua dalam ibadah malam hari ini, sehingga boleh selesai dengan baik. Pemberitaan firman-Mu boleh selesai dengan baik. Bapa di surga, biar kiranya firman yang sudah ditabur boleh tertanam dalam hati kami semua, untuk kami jadikan pedoman
dalam menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa khusus bagi Kadin malam hari ini, Nona Pendeta Fabiola Sumayo, Master Teologi, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua di malam hari ini. Biar Tuhan terus memberkati dia, menganugerahkan selalu sehat, kuat, menuntun dia, melindungi, dan memampukan dia dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya. Tuhan pakai dia dengan heran dimanapun dia berada dalam memberitakan firman Tuhan. Biar nama Tuhan yang selalu dipuji dan dimuliakan. Biar kiranya Kau selalu melindungi dia Tuhan dalam masa mudanya ini Tuhan. Tuhan selalu menopang dan menolong dia, memberkati setiap rencana-rencana ke depannya, segala cita-cita dan harapan keinginannya. Tuhan selalu berkati. Lindungi dia setiap hari Tuhan, biar kasih sayang Tuhan senantiasa menaungi dia dalam melakukan tugas pelayanan sebagai hamba Tuhan. Bapa di surga, sebentar ketika kami akan pulang di rumah kami masing-masing, Tuhan tuntun perjalanan kami, tibakan di rumah dengan selamat dari Tuhan. Berdoa juga bagi keluarga yang sekiranya sebentar memberikan pelayanan jasmani bagi kami semua. Tuhan berkati Tuhan, berkat-berkat yang dilimpahkan bagi keluarga, membagi berkat dengan kami. Tuhan kuduskan kami semua untuk layak menerima berkat Tuhan lewat keluarga di sini. Biar Tuhan balas berkat yang berlimpah untuk keluarga di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampaikan terima kasih kepada Nona Pendeta Fabiola Sumayo, Master Teologi, yang sudah melayani kami semua malam hari ini dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan selalu menolong di masa lajang. Di masa lajang Tuhan selalu menyertai, melindungi dalam segala tugas pelayanan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Kita sebelum ada penyampaian, kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga, namun sebelum itu kita menyanyi Happy Birthday. Happy Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Pertama-tama sebelum saya ucapkan kesaksian, saya terima kasih kepada semua yang telah hadir. Sebenarnya kita kesaksian cuma kita ada sampai sekarang karena iman. Itu pun yang kita dikaruniai anak, kita besarkan semua cuma iman. Ini ada perempuan setengah mati, semua cuma iman. Jadi cuma itu dikata kesaksian, kita boleh berdiri sekarang semua ini karena Tuhan yang selalu jaga dan melindungi kita. Sekian. Terima kasih dari keluarga. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Sama-sama kami pihak keluarga mengucapkan terima kasih pada Ibu Kadin Pendeta Fabiola Sumayo yang sudah menjadi Kadin pada malam hari ini, dan juga berterima kasih pada MC Ibu Polin yang sudah membina acara ini, dan kepada Pak Pinatua, Pak Diakin, dan seluruh anggota jemaat yang bisa hadir di tempat ini. Mohon tunggu sebentar, ada pelayanan yang berulang tahun. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya penyampaian dari Fitra, anak sekolah minggu, wanita kom ibu, dia kom bapak, terakhir majelis sekolah.
laksanakan pada hari Sabtu di kolom 3 pada ADAN. Terima kasih. Ibu. Informasi untuk ibadah wanita kaum ibu pada hari Rabu depan tanggal 4 September sesuai jadwal bertempat pada Ibu Lydia Delaruro Binsuru dan akan dimulai dengan seperti biasa jam 7:30 lewat. Dimohon kehadiran dari ibu-ibu yang ada di kolom 4. Terima kasih. Silakan Belsus kelompok. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Orang boleh baku apa lagi hari ini. Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Ibadah kolom atas nama keluarga Tujuwale Kawulur, Bapak Audi, Bapak, dan syukur hari ulang tahun ke-43 dari Bapak Audi, keluarga Tujuwale Ihor. Terima kasih buat Kadin, Nona Pendeta Fabiola Sumayo LTH yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun pendeta pergi dan berada. Terima kasih buat MC Bu Colin Praru Glesar yang sudah mengatur acara ini dengan baik. Dan terima kasih buat seluruh anggota jemaat kolom 4 yang boleh hadir di malam hari ini. Untuk ibadah kolom berikut hari Minggu tanggal 1 September 2024 bertempat di rumah keluarga Rondo Kambe, Manaroso. Namun kami akan berkoordinasi karena hari Sabtu hari ulang tahun dari Bapak Pipino. Jadi kalau mereka mau gabung bersama berarti ibadah kolom kita pada hari Sabtu lusa. Namun nanti akan disampaikan lewat WA. Terima kasih khususnya kepada Bapak Novi dan Bapak Audi. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Damai. Terima kasih atas kesempatan. Jadi diinformasikan untuk ibadah 40 hari tadi malam untuk kolom berjumlah Rp450.000. Kemudian pada malam hari ini untuk 22 pundi total berjumlah Rp186.000. Maka untuk yang ke gereja kita ikuti standar Rp150.000 dan untuk pundi ekstra Rp36.000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.